sebulan hanya dicetak 160 koin oleh logam mulia. Jadi semua data menunjukkan negatif tentang dinar itu. Tapi bagaimana bisa menjadi sangat positif gitu. Akhirnya itu ketika saya tarik dan kita proyeksikan, kita beri nilai yang lain, offering, yaitu kita katakan ini bukan koin seperti biasa, ini instrumen investasi, dan bukan hanya investasi yang tidak dimiliki oleh saham, deposito dan sebagainya. Ini juga bertindak sebagai proteksi nilai. Kalau Anda naruh deposito, depositonya naik terus, bla 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 bla. Begitu rupiah jatuh, habis. Saham naik terus, bla bla bla, ada dapat. Tapi kalau dinar tidak, nilainya terbawa terus. Ketika terjadi inflasi jeret, dinar melonjak jeret ke atas. Itulah makanya dalam dolar, nilai dolar tahun terakhir naiknya 27%, karena terjadi inflasi yang luar biasa terhadap dolar. Kayak gitu. Jadi nyebarin lah, kita sebarin. Dari stress spreading, kuncinya adalah disebarin dari meminimalisasi resiko, gitu ya, si ini gitu. Nah, tapi diharapkan nanti dari sekelompok resiko itu ada yang muncul satu menjadi ini tadi. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagai mitra, karena saya tertarik juga sejak ketemu Pak Dedi. Kita tertarik mempunyai misi yang mirip gitu. Misi saya adalah menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Misinya Pak Dedi dan kawan-kawan di Indonesia itu menghasilkan technopreneur yang sebanyak-banyaknya. Nah, saya lihat itu bisa saling bersinergi. Apalagi saya melihat peluang yang luar biasa di bidang IT ini. Gitu. Peluang yang dari sisi investasi juga peluang yang sangat luar biasa. Kuncinya hanya diperlukan ide-ide brilian dan di backup, ada yang backup gitu. Gitu. Ya, jadi kita mau ikut terlibat dalam melahirkan itu. Formatnya nanti terserah diusulkan seperti apa, silahkan. Dan kami sendiri di bidang IT ini, saya sudah menekuni sama Pak Hamkar itu sejak tahun 2000 juga Pak. Di ini gitu. Yang benar-benar jalan ya kredinar itu gitu ya. Tapi dari pelajaran kredinar itulah maka kita optimis bahwa kalau kita rajin menanam akan ada yang benar-benar dipetik. Jadi yang saya ingin dorong ke teman-teman adalah jangan bosan menanam dan ingat gitu. Prinsip dasar ide itu begini. Prinsip dasar ide lebih baik kalau ide bagus ya, ide bagus dan bernilai aman. Lebih baik ide Anda dicuri, diterapkan orang lain daripada ide Anda bawa mati nggak diimplementasi. Kalau ide ini amal, mengapa? Kalau ide positif itu menunjukkan satu kebaikan dan dilaksanakan oleh orang lain, kita mendapatkan pahala. Insya Allah kita mendapatkan pahala yang sama dan melaksanakan. Misalnya ya, saya ingin menciptakan lapangan kerja untuk 1 juta orang. Iya kan? Ibaratnya kan ingin memberi makan 1 juta orang dan keluarganya, kan itu. Saya tidak bisa mengimplementasikan nih, karena saya keterbatasan usia, keterbatasan dana, keterbatasan ini. Tapi orang lain mencuri ide saya dan menerapkannya dan berhasil, gitu. Maka insya Allah saya akan dapat bagian dari pahala. Gitu. Makanya dalam hal saya, ide seperti bursa ide dan lain sebagainya itu sering saya tulis di web saya, sering saya ini banyak teman saya komentar, Pak Iqbal banyak sekali ide bagusnya, mengapa diumbar di internet gitu. Si ini kalau diambil orang gimana? Saya kira tidak masalah gitu. Kalau orang lain, karena Allah tidak mungkin salah memberi rezeki, rezeki kita tidak bisa disabot, gitu kan? Dan prinsip dasar yang kita ajarkan di pesantren wirausaha itu kita ambil dari surat Ar-Rahman, al jaza'ul ihsan ila ihsan. Jadi tidak ada balasan dari kebaikan selain kebaikan kita gitu. Makanya di kita ada kita kenal nggak seperti di bisnis umumnya ya. Disinggung Pak Doni tadi, there is no freelance. Di kita yes, there is no freelance. Karena bagi kita begini, prinsip dasar yang ini supaya nanti juga menular ke Anda, supaya Anda nggak usah terlalu protektif terhadap ide gitu ya. Ini asal idenya baik. Kalau ide Anda jahat diterapkan, ada bagian dosanya. Ini masalah. Kalau ide baik, Anda biarlah diterapkan. Jadi prinsip dasarnya begini, saya ajarin prinsipnya. Kalau Anda makan siang rame-rame nih ya, 5 orang rame-rame di restoran yang mewah, yang diajarkan etika dan lain sebagainya, apa yang dia lakukan? Si waitress-nya itu, dia diajari untuk mendeteksi siapa yang paling kaya di antara Anda, yang akan membayar. Mengapa? Kesalahan mendeteksi itu bisa fatal bagi restoran.
Contohnya misalnya saya naksir makan tamu-tamu bisnis saya, dan sama waitress ini bilnya diberikan ke tamu saya, maka itu kesalahan fatal dalam dunia layanan ini. Karena tamu saya nggak mungkin menolak gitu, gengsi kan gitu, dan kasih bil nggak bayar gitu. Tapi saya yang jadi fatal karena saya ngundang kok minta orang lain bayarin kan gitu. Jadi harus bisa mendeteksi siapa yang kita tagih. Nah, dalam bisnis bermuamal seperti ini, dalam beramal seperti ini, makan siang seperti ini, dan jamu makan siang ibaratnya saya juga berikan bil tagihan ini kepada yang paling kaya. Siapa yang paling kaya? Allah SWT. Oleh sebab itulah sejak pesantren ini lahir sampai sekarang, itu tadi yang saya ceritakan, rata-rata setiap 3 bulan lahir satu bisnis gitu. Karena Allah sedang membayar tadi freelance tadi gitu. Jadi maka dari itu kita ajak teman-teman, ayo sekarang kita biasakan itu. Kita tidak berharap kepada sesama manusia, tapi kita berharap kepada yang Maha Kaya. Karena ini sudah duhur, nanti diskusi selanjutnya sambil santai saja, sambil makan siang. Ini salah satu contoh freelance. Sekaligus mencoba, nanti Anda bisa milih makanan Anda. Ini dari produksi santri yang tadi diceritakan Pak Doni, angkatan pertama ya Pak Doni. Yang berupa makanan bodong. Misalnya contohnya ini